Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awan Putra. Seperti biasa, kali ini saya ditemani oleh Bang Jakun. Bang Jakun, apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini kali ini mau bercerita tentang apa nih, Bang? Ini gue mau cerita yang di Kawaratu. Di Kawaratu. Kawaratu sama Cepek, sama si Mr. Chol. Sama Anto juga, ada sana. Kali ini Bang Jakun akan bercerita tentang pendakiannya ke Kawaratu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi Lebaran ya. Jadi ini mungkin videonya tayang nanti setelah Lebaran. Jadi di video ini sekalian juga gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semua. Oke, jadi awal cerita ini itu sekitar tahun 96 apa 97 ya, 97 atau antara 96 97 ya, agak lupa soalnya. Antara 96 97. Antara 96 atau 97 sih kayaknya sih. Soalnya ini udah sama anak-anak teladan. Anak-anak yang teladan yang ada di mungkin di videonya Arya Sena atau di video gue nggak ada sih, cuman pernah kita jadi narasumber di kita berdampingan di situ, disebut namanya Mr. Chol. Ini jadi gue nggak nyebut nama juga ya di sini, gue tetap nyebutnya Mr. Chol. Sejarahnya Mr. Chol itu nanti bisa ditonton di videonya di kita berdampingan. Itu tektok antara gue sama Arya Sena. Kayak jadi ini sekitar tahun 1997, agak lupa sih sebenarnya. Tahun 97-an Bang ya? 97-an. 97-an mungkin ya, kayaknya 97-an. Ini gue Arya Sena, Cepek, gue Arya Sena Cepek, si Mr. Chol dan teman-temannya, kalau salah temannya ada 2 orang lagi. Jadi kita berenam. Berenam ini lumayan banyak. Jadi waktu itu kita melalui jalur Pasar Rengit Bogor ya. Kita berenam ini dadakan juga sih sebenarnya, emang kebanyakan sih dadakan. Spontan karena kan rumah gue sama rumah Arya Sena kan jauh ya. Jadi kadang gue main doang, sekalinya gue main ke tempat Arya Sena, katanya lagi pada mau berangkat gitu kan, persiapan. Besok mau ini nih, mau naik nih. Ya kalau gue kan emang orangnya dari dulu cuek, emang pernah juga kan gue cerita gue naik gunung, naik pakai sendal slop. Ya, itu super menyiksa itu. Lolos mulu. Terutama pas turun tuh menyiksa banget. Jari-jari lolos mulu dia, lolos terus. Itu paling menyiksa. Jadi seperti biasa gue juga tanpa persiapan, dan karena rumahnya Arya Sena ini base camp, juga banyak perlengkapan itu juga agak lengkap ya. Terutama lemarinya Arya Sena ini lengkap kalau buat gue. Jadi bajunya, jaketnya, sweaternya itu gue bebas milih. Komplit tuh. Pinjem. Komplit. Jadi karena lumayan lengkap, jadi gue juga bisa jalan. Dan gue selama pendakian jarang kita pakai sepatu, jarang. Bisa dari puluhan kali kita bisa dihitung lah, cuma sekali 2 kali. Sisanya selalu pakai sendal jepit. Atau enggak sendal gunung kayak gitu ya. Sendal jepit, sendal slop pernah. 2 kali kalau salah gue pakai sendal slop. Oke, lanjut lagi ya ke cerita ya. Jadi pas gue lupa harinya, lupa bulannya gitu kan. Yang ingat gue nih pas gue lagi main ke tempatnya Arya Sena, dan kebetulan ada Cepek juga di situ. Kita ngobrol-ngobrol, katanya anak teladan si Mr. Chol dan geng gitu kan, itu ngajak besok ke Kawaratu. Nah, ikut kan katanya. Biasa kan kalau gue ini kan, ya udah boleh gue bilang. Ya udah, singkat cerita kita tunggu besok. Mereka datang, udah kita berangkat tuh. Kita berangkat agak siangan. Selalu kita agak siangan karena kita selalu berangkat malam. Maksudnya ngedakinya itu malam. Naiknya malam. Jadi kita berangkat siang,
Sampai di Bogor, gue lupa naik angkotnya apa yang ke Pasir Rengit ya, mungkin ada yang tahu di sini. Yang gue ingat pokoknya kita tuh naik angkot aja. Biasanya warna hijau tuh. Ada hijau atau Bogor, biru, kan? gue lupa. Ya dulu kan beda, dia nggak kayak sekarang. Kayaknya dari dulu hijau ya. Biasanya kalau Dari dulu Bogor, hijau ya. kalau Bogor. Gue lupa ya, benar-benar lupa. Maksudnya ini udah berapa tahun yang lalu gitu, udah puluhan tahun yang lalu. 97 berarti sekitar 14 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Udah cukup lama itu, Bang. Lumayan. Jadi dari situ kita turun di Pasir Rengit, itu udah agak sore, sekitar jam 3-an apa jam 3:30 gitu. Ini seingat gue aja ya, seingat gue. Nanti mungkin dari ceritanya Arsena juga mungkin agak beda, karena ini full versi gue dan full ingatan gue gitu, ingatan gue. Jadi kita mulai dari Pasir Rengit itu kita mulai. Gue lupa nama warungnya, warung apa itu yang biasa biasa kita ini di situ. Apa tuh nama warung itu? Mang Koko ya. Mang Koko ya. Jadi seperti biasa kita mampir di warungnya Mang Koko. Memang sering sih kita ke situ, bukan sering ya, maksudnya berapa kali lah. Kalau gue seingat gue 3 kali lah gue ke situ. 3 kali ya. Mampir dulu ke warung Mang Koko. Sekitar 3 atau 4 kali sih gue lupa ya. Mampir dulu ke warung Mang Koko. Itu biasa kita nunggu agak malaman, baru kita mulai daki. Mulai naik. Mulai mendaki itu kita sekitar jam 8. Jam 8 malam setelah habis sisa. Nah, teman gue ini yang Mr. Col ini, yang bisa dibilang memang hobinya cocol gitu. Hobinya begitu ya. Jadi karena dia dalam keadaan junub gitu kan, jadi dia emang sering lihat, sering diganggu, sering lihat hal-hal yang kayak ini. Sering lihat penampakan. Ini berarti sekitar tahun 97. Dan seingat gue ini belum kejadian, sebelum kejadian yang gue ketemu si Eni itu. Si Eni itu tahun 97 juga, cuman gue lupa nih, beneran gue lupa. Seingat gue sih sebelum ketemu si Yeni atau Yani. Anak perempuan kecil itu. Iya, anak perempuan kecil itu masalah sebelum. Jadi gue belum kenal gitu, belum kenal sama si Yeni ini. Dan si Mr. Chol ini dalam keadaan junub, dia sering ngelihat dia sih nggak ya, dari ini dia sih nggak melihat penampakan yang anak kecil itu, nggak lihat. Cuma yang diceritakan ke gue itu, dia banyak lihat kayak ya kunti, cincin kunti, warna-warni lah kuntinya gitu kan, ada yang putih, ada yang segala macam, ada yang ungu lah kan dibilang, genderuwo, pocong gitu kan. Dan itu memang hal yang biasa. Kalau kita sih cuekin aja, udah biarin aja, cuekin aja, gak usah ini. Jadi kalau kita mendaki dari Pasir Rengit itu kita bisa ketemu itu berapa kali ya? Jalur air ya. Sekitar tiga kali, tiga sungai berarti, bukan sungai sih, kali kecil. Sekitar nemu 3 kali. Di kali pertama aman, maksudnya aman tuh dia tuh nggak banyak ngomong, nggak banyak berarti kan dia nggak lihat penampakan. Di kali kedua dia ngelihat penampakan pocin. Mr. Chol tuh bang. Mr. Chol, karena dia dalam keadaan junub, benar-benar dalam keadaan junub. Dan temannya 2 orang itu gue lupa ya dia ngelihat atau enggak sih gitu kan. Cuman kalau gue sama Anto, sama Arya Sena, sama Cepe, kalau ngeliat gitu ya gue cuekin. Kecuali kalau ditampakin, digangguin benar gitu kan. Nah baru kita obrak-abrik. Kita obrak-abrik kalau. Cuma kalau cuman sekelebat nongol gitu doang gitu kan, cuekin aja. Kita pernah ngeliat aja, kita anggarin aja. Ngeliat sih ngeliat, beneran gitu sih ngeliat. Cuman sekali lagi di sini ya, ini bukan soal tahyul, bukan soal mitos. Ini memang makhluk gaib ini memang nyata, memang ada. Kita nggak bisa berpikiran kalau ini tahayul. Kalau kita punya agama, di dalam setiap agama itu pasti ada sisi gaibnya. Yeah. Tuhan sendiri pun gaib. Nggak usah Tuhan. Udara yang kita hirup aja, yang kita yakini, kita percaya bisa menghidupi kita. Ya. Udara aja itu gaib.
Nggak Kita cuma bisa terlihat. ngerasain, kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa nyentuh gitu kan. Apa yang kita sentuh gitu kan? Kita nggak bisa ngelihat. Sama halnya dengan Tuhan. Dan sekali lagi, gue di sini nggak pernah nakut-nakutin lu pada, nakut-nakutin buat naik gunung. Gue nggak pernah nakut-nakutin. Justru gue ajarin lu berani. Berani dengan hal seperti itu. Kenapa gue bilang gue ajarin berani? Karena makhluk seperti itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Manusia itu lebih tinggi derajatnya dibandingin si makhluk seperti itu ya, jin ya. Gue nggak ngomong setan. Bilang setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Itu namanya Saiton. Oke, udah lantur nih jadinya nih. Karena agak-agak sewot sih gue sebenarnya. Oke, tapi kita balik lagi ya. Setelah dilewatin kali pertama itu, gitu kan. Kali pertama itu memang masih aman. Masih aman. Masih Masih lancar aja. Masih lancar aja. Nah, di tengah perjalanan antara dari kali pertama ke kali kedua itu, si Mr. Chol ini nyolek gue. Bang, lu lihat nggak bang? Di situ ada pocong kan. Cuma dia nggak ngomong pocong, di situ ada yang berkuncup gitu, ada yang berkuncup. Bang, itu ada yang berkuncup bang kan. Dan gue kalau sekali lagi ya, yang udah tahu, yang udah ngerti ya, kalau gue naik sama Arya Sena, ya Arya Sena di depan ya gue di belakang. Arya Sena ngelit ya gue sweeper, jadi sweeper gitu. Kalau gue ngelit ya Arya Sena jadi sweeper. Nah posisi gue ini waktu itu jadi sweeper. Di depan gue ini percis ya si Mr. Chol ini, karena emang Mr. Chol ini dekat sama gue, emang agak-agak akrab lah ya gitu, agak-agak deket. Jadi dia ngomong, gue lupa sih dia manggil gue itu bukan bang, tapi senior, seingat gue sih manggil senior, atau enggak ya jakun-jakun aja. Kita di sini ya kita anggap aja bilangnya manggil gue jakun ya. Kun, lu lihat gak kun gitu. Di situ ada yang berkuncup gitu kan, di balik pohon nih, di balik pohon jadi dia setengah badan gini. Dan gue ngelihat, emang gue ngelihat ya. Juga bang itu. Emang ngelihat dari awal juga sebenarnya gue udah ngelihat gitu. Cuman gue udah biarin aja gitu. Tapi ini pocong ini memang gue sering ya ngelihat penampakan pocong, tapi dalam kondisi nggak jelas. Paling cuma putih, sekelebat cukup gitu kan, loncat, sekilas gitu kan, cuma sekelebat. Dan ini memang gue ngeliat tegas karena dia posisinya kayak di balik pohon gitu kan, di balik pohon, setengah tutupan, dan matanya itu kayak nyala warna hijau gitu. Matanya nyala, kayak nyala ya, kayak mencorong gitu kan, kayak mata kucing. Gimana sih mata kucing kalau kena gitu kan? Nah, itu natap tajam gitu kan. Sekilas gue lihat ya, gue biasa aja gitu. Sambil baca-bacaan, sambil berzikir ya, gue selalu zikiran. Gue ngomong, udah, Col, terus aja jalan. Gak usah lihat kanan kiri. Tapi emang ini anak emang dulu waktu pernah di Gede itu kejadian yang dia dipanggil ayah sama makhluk itu ya. Ada cerita nanti. Itu emang kondisi dia kotor itu junub dianya. Karena dia tukang cocol ya. Susah gue nyebutin di sini. Tapi ya gitulah. Jadi perjalanan dari satu ke dua, dari kali ke satu ke kali kedua, cuman itu aja, cuman pocong aja gitu yang dilihat. Nyebrang sungai kan lo nyebrangin? Enggak, ngelewatin doang. Nggak nyebrang sungai? Ngelewatin aja sih. Cuman yang ngelewatin ya nyebrang, tapi maksudnya kan banyak batu-batu di situ banyak. Nah di kali kedua ini, si Mr. Chol ngeliat penampakan. Sekali lagi bukan pocong tapi kuntilanak. Sebelumnya dia ini gue lupa, ketinggalan nih, kelupaan. Dia sempat ngeliat juga kuntilanak gitu. Dan kuntilanak ini seperti biasa, maksudnya pakai baju putih, terus rambutnya acak-acakan gitu, panjang, terus wajahnya sih nggak jelas dia cerita. Dan gue juga ngeliat nampak, karena dia tuh ngeliat tuh pasti ngomong ke gue, karena dia percaya ke gue kan, kalau nggak ke gue, kalau nggak ke Arya Sena, ke Bang Anto. Jadi karena dia posisi di depan gue, jadi dia ngomongin ke gue sambil bisik-bisik gitu kan. Dan kondisi gue di belakang ini itu berat,
berat der. Kalau kita naik malam ya, apalagi kalau udah ada yang ngelihat hal begitu, udah pasti berat di belakang itu. Maksudnya kayak di gemblok gitu kan, kayak di gemblokin, dan gue berasa memang ada gemblok gitu kan. Berat, makanya gue udah berat, jalannya berat. Si Mr. Chol ini bentar-bentar ngomong gitu kan ke gue, bilang udah nggak usah diinin, udah jalan aja gitu. Nah di kali kedua ini dia lagi ngelihat, lagi duduk ini, lagi istirahat. Apa tuh bang? Lagi istirahat. Masih kuntilanak juga, tapi katanya tampangnya nyeremin. Mukanya. Ini benar-benar ditunjukin, jadi dia pas nengok gitu kan, nengok ke kiri apa nengok ke kanan, pokoknya yang ke arah ininya, dia ngelihat jadi pohonnya nggak tinggi, maksudnya bukan pohon tinggi, pohon setinggi 2 meteran lah gitu, 2 meteran lebih lah, kita 2 meter pohon itu, dia di atas situ, dia nangkring di atas pohon. Ya di atas pohonnya, jadi di atas pohonnya duduk gitu kan, kayak duduk. Jadi pohon itu kayak batu gitu, dia duduk di atas itu, kayak ngambang ya. Duduk di atas itu, dia ngelihat itu, katanya melototin dia, dan dia udah mulai gagap tuh. Dia kan kalau udah ketakutan dia gagap, langsung ngomong apa kun gitu, lu lihat ya gitu kan, emang gagap. Dia kalau udah mulai takutan apa panik gitu. Udah mulai panik dia gagap. Kalau ini sih biasanya nggak gagap banget gitu. Cuman karena dia udah mulai ini, dia panik. Dia mulai gagap. Dan anehnya nggak ada yang ngeliat. Gue nggak ngeliat, Anto juga nggak lihat, Bang Anto. Itu yang lain nggak ngeliat? Nggak ada yang ngeliat nih. Cuman Mr. Chol. Si Mr. Chol doang yang ngeliat gitu kan. Yang kunti yang nyeremin itu ya gitu. Yang setelah dibawa baru dia cerita. Tadi kan sebelum itu kan gue larang dia nyebutin ininya ya. Pas dibawa itu dia cerita, kuntilanak yang dilihat itu ngudain baju warna abu-abu, bukan hitam ya, tapi abu-abu katanya. Abu-abu, tapi gimana ya, dibilang nenek juga bukan, tapi kukunya tuh panjang-panjang, runcing katanya. Kukunya panjang-panjang, terus giginya hitam gitu, pokoknya bukan giginya, jadi kayak gimana sih? Matanya tuh kayak kosong gitu, kayak bukan jadi kayak hitam semua. Oh iya, ininya hitam semua matanya gitu kan. Yeah. Terus sambil pokoknya menyeramkan kondisinya juga. Dan yang diingat sama dia nih, katanya si Mr. Choi ini, yang gue inget Kun katanya, si Kunti ini di sininya ada kayak bekas luka di pipinya gitu kan. Jadi kayak bekas luka, bukan bekas luka, kayak luka gitu kan. Jadi kayak apa sih, kayak borok ya, kayak borok gitu kan, di sininya hancur mukanya, sebelah kiri atau sebelah kanan gue lupa ya, pokoknya sebelah sisi sebelah lah ya. Waktu itu sih dia nggak cerita gitu, dia ceritanya pas di bawah. Jadi itulah yang dilihat sama dia, dan dia udah mulai gelagapan tuh, udah mulai ketakutan, panik. Akhirnya gue ngomong, "Tok, gue di depan," gue bilang. Tukeran nih, gue di depan, Anto di belakang, jadi super gantian. Dan posisinya si Mr. Chol ini akhirnya di belakang gue, ke depan juga. Dia juga emang sih dia percayanya antara ya gue, kalau enggak ya Bang Anto. Cuman dia tahu, dia ngeliat di belakang itu, karena di belakang itu emang kondisi paling serem, ya paling ini paling rawan, paling serem sebenarnya. Jadi dia dengan di depan. Nah di situ dari kali kedua sampai ke kali ketiga itu gue lupa, sorry. Pas di kali kedua itu pas dia ngelihat kuntilanak itu, akhirnya gue suruh wudhu, sama Anto juga suruh wudhu kan. Udah wudhu dulu dah kan, biar lu biasaan lu kan kalau ini ngeliat gituan mulu gitu kan. Akhirnya suruh wudhu, dia wudhu tuh. Lagi junub ya. Iya, tapi lagi junub sebenarnya, percuma wudhu juga. Kondisi dia lagi junub ya. Tapi dari kali kedua emang ke kali ketiga itu emang nggak ada masalah apa-apa. Ini lancar jaya, maksudnya dia nggak ngeliat apa-apa. Nggak tahu dia ngeliat terus dia diem aja apa gimana ya. Karena setelah itu kan gue bilang, lu kalau ngeliat gituan gue selalu ceritain dulu. Lu gak usah liatin, lu fokus ngeliat ke depan. Seperti biasa gue bilang, fokus ngeliat punggung. Kalau misalkan punggung depan dia itu gue, berarti fokus ke punggung gue gitu kan. Fokus aja ke punggung gue, atau enggak ke kaki gue, bawah gitu kan. Pokok pandangan tuh jangan ke samping kiri kanan. Jangan kiri kanan, atas bawah gitu. Atas bawah sih gak apa-apa kalau bawah ngeliat kaki.
Oke, jadi setelah gue bilangin begitu, dia juga udah gak pernah tengok kiri kanan gitu kan. Kita sampailah di kali ketiga. Di kali ketiga ini sama sekali gak ada gangguan gitu kan, gak ada gangguan, aman-aman aja gitu kan. Dari kali ketiga kita lanjut terus jalan sampai ke Kawaratu. Itu udah sekitar jam lupa gue sekitar jam 2 malam. Agak santai soalnya kita jalan agak santai juga. Karena kan treknya juga kan becek ya. Treknya bukan becek, ya agak-agak becek, agak-agak berat. Juga karena kita malam dan trek ke Kawaratu atau pokoknya Gunung Salak ya. Itu trek itu nggak kayak di Gunung Gede gitu, maksudnya trek itu agak lumayan ya lumayan naik juga, lumayan licin juga gitu. Jadi setelah sampai di Kawaratu, nah kita ngecamp. Di sini nggak ada masalah nih, Der. Aman aja nih. Malam pertama, itu bukan malam pertama karena kita udah sekitar jam 3 itu udah mau pagi ya gitu. Setelah kita bikin tenda, kita istirahat, kita tidur. Pagi kita bangun dan itu nggak ada apa-apa. Si Mr. Chol juga biasa-biasa aja gitu. Dan ini yang kebiasaan si Mr. Chol ini. Di tenda pun dia masih begitu gitu, masih cocok. Itu benar-benar ya, maksudnya emang nggak tahu sih, gue hormonnya itu emang tinggi banget ya. Kebiasaan kali. Mungkin karena hormonnya itu hormon testosteronnya itu tinggi ya gitu, jadi bawaannya maunya ngeluarin terus. Jadi dia di tenda itu sempat begitu pas waktu buat tidur ya, sekitar jam 4-an lah, kita jam 4 ya, subuh lagi. Kita tuh nggak tahu dia juga nggak cerita gitu, nggak tahu. Dan seperti biasa siang itu kita nggak ada masalah apa-apa, kita sempat masak-masak, main-main ke sungainya itu yang di bawahnya itu yang kawahnya ya, main ke kawah ke sungai, dan kita nggak berani mandi panas. Airnya panas, tapi yang sebelah sana ada yang airnya agak adem sebelah kiri. Jadi kita sempat masak mie di kayak kawah-kawah kecil ya, yang kayak tungku sih gue bilang, jadi buat masak ya kan, tungku air panas maksudnya kayak panas. Jadi masak telur, masak mie, tinggal taruh di plastik, bumbunya masukin semua, airnya masukin, ikat, taruh udah gitu. Setengah jam atau nggak nyampe setengah jam, 15 menit 20 menit matang. Jadi nggak repot-repot. Ya udah biasa kita situ kita main-main biasa. Sampailah ke maghrib. Pas maghrib ini gue lupa, kalau salah gue waktu itu tidur, gue sempat tidur dulu karena gue kurang tidur sih. Gue sempat tidur pas bangun itu sore sekitar mau maghrib gitu. Gue nggak sadar nih kalau si Mr. Chol ini nggak ada di tenda, nggak ada tuh. Iya, gue pertama nggak ngeliat dia gitu kan, gue pikir dia lagi main. Pas maghrib anak-anak udah pada ada ke dalam gitu kan, dan nggak ada yang sadar. Akhirnya gue nanya, terus si itu Mr. Chol kemana? Iya, bukannya tadi di depan tenda, katanya sih dia di depan tenda. Di depan tenda lagi beres-beresin nesting apa segala macam ya, buat kompor. Waktu itu kan kalau salah habis masak katanya. Habis bikin minum, habis bikin kopi atau nggak teh manis gitu, gue lupa gue. Udah maghrib itu turunlah gue ke bawah, gue mantok turun ke bawah. Si Cepek gue suruh jaga anak-anak di tenda. Gue sama Bang Anto turun ke bawah, nggak ada. Mr. Chol nggak ada, hilang. Nih udah mulai gimana ya, udah mulai khawatir. Plus aja, ya Allah kita yang bawa lagi gitu kan, ini tanggung jawabnya gede. Terutama Bang Anto ya, terutama Aresena tanggung jawabnya gede banget, karena dia setiap dalam pendakian tuh dia selalu jadi leader, bukan leader dari pendakian, tapi leader untuk semuanya gitu. Jadi mulai panik lah kita gitu, Anto juga mulai panik gitu kan. Kita balik lagi ke tenda, kita ngomong, udah kita cari sama-sama. Kita bagi 2 grup. Satu grup itu gue sama Cepek sama satu temennya, gue berdua doang sama Cepek.
gue sama Cepet nyari ke bawah lagi ya, maksudnya ke arah turun lagi. Turun itu bang. Ke arah turun, dan Anto sama yang temannya 2 orang ini ke arah yang, jadi kan kita kan camp di sini ya, kita camp di sini nih. Kalau kita mau ke kawahnya kan kita kan turun gini, dan dari kawah itu nanti kita bisa nyebrang ke yang ada tuh ya, ada jalur juga, ada jalur itu katanya ke Salak, bisa ke Salak 3 atau Salak 2, bisa ke Salak 2. Tembusannya bisa ke Salak 2 atau enggak Salak 1 ya, gue lupa sih, beneran gue lupa. Dan gue pernah lewat situ sama Anto juga, cuman gue lupa, bener-bener lupa gitu kan, lupa belas, ingatnya cuma di situ doang gitu. Jadi Anto sama temannya nyari ke arah sana, dan gue ke arah turun. Lama kita cari, sekitar sampai jam 9-an kalau salah, kita balik lagi, ketemu lagi di tenda gitu kan, masih tangan kosong. Kan belum ketemu, masih tangan kosong. Itu Mr. Chol sendirian tuh. Siapa? Mr. Chol sendirian. Yang hilang kan dia doang sendiri. Bukannya jadi gimana ya? Kalau gue sih ada paham nih ya, kayaknya apa sih? Ini bukannya hilang karena dia nyasar atau hilang atau dia kemana-mana, tapi ada sesuatu yang gaib ya gitu, ada sesuatu yang ini dia gitu. Akhirnya gue ngomong sama Anto, tuh zikiran, kita zikiran gitu. Udah kita mulai tuh zikiran tuh semuanya, kita zikiran terus sambil doain juga, ngedoain dia, kita kirim Al-Fatihah buat dia juga, buat si Mr. Chol ini gitu kan. Lama sampai kita selesai masih belum ada tanda-tanda gitu kan. Akhirnya sempet nih udah mulai khawatirnya udah mulai meningkat ini gitu kan. Dan seperti biasa gua bertiga, Anto sama Cepet ngamuk. Maksudnya ngamuk itu bukan ngamuk yang nantangin segala macam, enggak gitu. Ngamuk itu kita jadi nggak terima kalau teman kita itu kalau misalkan diumpetin atau gimana gitu kan. Kita sampai ngomong, pokoknya kalau misalkan sampai malam ini teman gue si Mr. Chol itu nggak lu balikin gitu, gue acak-acak nih hutan. Pokoknya kita ngomongnya begitu, kita gue acak-acak, sama kita belum sempat ngacak-ngacak, belum sempat ini enggak gitu, baru cuma ngacak-ngacak doang, tancepin golok ke tanah, tancepin semua. Udah bertiga nih, udah bukan petang-petang sih sebenarnya, cuman kita tahu nih ada yang apa ya, ada sesuatu yang gaib yang ini nih apa si Mr. Chol ini gitu kan. Tepat kira-kira sekitar jam 12 malam nih. Seingat gue sekitar jam segituan lah, tengah malam kita jam 12 malam atau jam berapa. Si Mr. Chol jalan dari bawah, dari kawah. Dari kawah ada jalan gitu. Ke atas tuh bang. Iya jalan, kita kan kaget, ini siapa nih? Gitu karena gelap kan gitu. Kita mau nyenter nggak berani, bukan nggak berani gimana? Takutnya makhluk begitu kan kita senter kan. Ya takutnya ngeganggu apa gimana ya gitu. Takutnya bukan takut dia keganggu atau gimana, cuman kalau gue dari dulu prinsipnya kita nih ya, kita nggak mau ganggu duluan kalau belum kita belum diganggu gitu. Kita perhatiin terus, kita lihat terus sampai dekat. Wah lu si Mr. Chol gitu kan, gue nggak nyebutin nama di sini. Chol, kira kita ini dia diem tuh, langsung datang dia diem duduk katanya. Dia ngomong, gue dari tadi pengen balik ke tenda tapi nggak bisa katanya. Oh dia tuh bang. Jadi nggak nyampe dia jalan nih, jalan katanya ke arah tenda, dari kawah itu ya ke arah tenda, itu nggak nyampe katanya. Oh gue jalan jauh banget nggak nyampe, sampai gue duduk katanya, gue diem katanya. Terus gue ingat tuh suruh wudhu, gue pengen wudhu, air panas katanya. Ya kan air panas di situ kan, air panas, dan dia nggak tahu tempatnya yang air dingin itu. Ada sebelah sonanya lagi gitu kan. Yang lucunya dia bilang dia jalan ke arah tenda, jalan biasa gitu, tendanya kelihatan gitu kan. Dan dia ngeliat kita tuh lagi nyari juga, dia ngeliat, cuma dia nggak nyampe gimana sih, jalan terus. Di tempat. Iya kayak jalan di tempat, jadi nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Dia ngerasa ngedaki, gitu, ngerasa naik gitu kan, terus turun lagi, terus ngerasa naik lagi, tapi masih kelihatan itu tendanya. Diem aja gitu. Jadi dia akhirnya
setelah mungkin capek kita dibilang sekitar jam berapa, pokoknya dia juga nggak tahu gitu kan. Dia duduk, dia istirahat, terus dia pengen wudhu nggak bisa wudhu, akhirnya dia baca-bacaan. Dan dia juga tahu kondisi dia juga lagi junub gitu kan. Cuman karena apa ya, dia juga baca-bacaan dan gue juga waktu itu udah nggak mulai panas ya, udah mulai emosi gitu kan, udah mulai marah, udah mulai parah gitu kan, udah nancapin golok di tanah. Tiba-tiba dia bisa naik, bisa nyampe gitu, bisa nyampe di jalan. Terus dicerita begitu kan, ya udah kita biarin aja. Tapi lu nggak ngeliat yang aneh-aneh. Lucunya dia nggak ngeliat yang aneh-aneh. Nggak ngeliat yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh. Dia ngeliat sosok kunti, sosok apa enggak. Di sini. Cuman perasaan muter-muter. Cuman perasaan bukan muter-muter, jadi jalan. Naik. Jalan tuh kayaknya lurus aja namanya. Dari ini ke tenda kan kelihatan gitu kan. Dia bilang kelihatan gitu. Cuman gue jalan kok nggak nyampe ke tenda gitu. Jadi berjam-jam dia jalan itu udah kayak jalan di tempat gitu kan. Tapi perasaan dia jalan. Perasaan dia mah jalan gitu. Nggak tahu sih. Dan lucunya pas gue ke bawah itu, yang ke kawah itu gue nyari dia, nggak ada, nggak ngeliat. Gue nggak ngeliat dia. Dan dia juga nggak lihat ada yang turun katanya. Jadi padahal dia dari tadi di situ. Di situ katanya gitu kan. Jadi dia kan pas maghrib itu pada naik duluan gitu kan, pada ke tenda duluan, dia belakangan. Dan mungkin karena memang kondisi dia juga kayaknya diincar gitu kan, diincar karena dia posisi junub gitu. Jadi mungkin dia dikurung dia. Istilah gue sih mungkin ya dia dikurung dalam dimensinya alam gaib itu gitu kan. Jadi dia perasaan dia jalan ke arah tenda dan dekat, katanya tendanya kelihatan gitu. Kalau kelihatan kan berarti kan dekat ya. Ya dekat lah, maksudnya gue juga tahu gitu. Tapi dia nggak nyampe gitu kan, nggak nyampe. Udah mulai tuh, akhirnya gue ngomongin lagi, lu sih kebiasaan suka begitu. Kalau kita ini di gunung, kalau bisa mah jangan dalam keadaan kondisi kotor gitu kan. Lu junub dulu dah, besok lu mandi. Karena ini udah malam, nggak mungkin juga kan. Airnya panas Kun katanya. Ngomong juga sama Bang Anto kan, airnya panas banget ya. Nggak ada tuh air yang nggak panas di sebelah kiri. Gitu kan. Nanti lu anterin. Dan pagi-pagi nih, malamnya kita tidur nih, udah kita tidur. Ya gue begadang, gue yang ngejagain dia juga. Karena gue kan tidur baru bangun sore kan tuh. Jadi gue begadang sambil ngejaga dia juga. Jadi pas nggak pagi sih, agak siang sekitar jam 9-an, kita disuruh mandi. Kita suruh mandi dia gitu. Dia sempat mandi, terus ini berat 2 kali loh gue ngalamin dia tuh karena dalam keadaan junub begitu ya, banyak ininya gitu. Setelah dia mandi gue suruh ngambil wudhu, dia wudhu gitu kan. Udah gue ngomong lagi, jangan tahan dulu pokoknya, tahan dulu sampai kita turun. Jangan kondisiin lu jadi kondisi junub lagi gitu. Ya kan katanya, udah dia ngerti kan, akhirnya kan dia paham. Dia juga udah sering ngalamin hal-hal yang mistis, hal yang ini ya gitu kan. Cuman emang jadinya mentalnya jadi berani sih sebenarnya, jadi berani. Tapi tetap aja kan nyusahin kita gitu kan. Kita kelabakan loh nyari. Bayangin dari lepas maghrib sampai jam 12 malam baru ketemu. Setengah malam baru kita kelihatan gitu dia. Dan gimana gak khawatirnya coba? Gimana gak khawatirnya gue sama Anto terutama gitu kan. Bang Anto terutama karena dia dalam setiap ekspedisi kita itu, Bang Anto itu selalu jadi leader. Jadi leader dalam hal keseluruhan ya. Jadi apa ya, tanggung jawabnya tinggi gitu. Jadi ya sempat marah-marah juga sih Anto, gue lupa dia ngomong apa gitu kan. Sempat marah-marahin si Mr. Chol juga kan. Sempat ya pokoknya marah-marah lah gitu, dimarah-marahin abis sampai mukanya merah gitu. Kalau gue sih nggak marahin, cuma gue nasihatin doang. Nasihatin dia biar dia nggak begitu lagi, jangan ngulangin lagi gitu. Jadi setelah pagi itu kita mandiin, dia udah mandi wajib ya. Kita sorenya nggak sore sih, siang sekitar jam 1 kita turun. Dan alhamdulillah selama ya itu mungkin siang, karena siang kita turun ya. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Aman sampai bawah, kita mampir lagi ke rumahnya Kang. Lupa lagi tuh namanya itu. Pokoknya itulah. Mang Koko. Ke warungnya Mang Koko.
Jadi sampai di situ doang sih ceritanya si Mr. Chol ini gitu kan. Ini kisah pendakian gue sama Ayah Sena, sama Mr. Chol, sama Cupe, dan sama 2 temennya Mr. Chol ini. Gue lupa namanya. Gue lupa namanya 2 orang ini. Kalau Anto mungkin masih ingat ya. Jadi Berenam tuh bang. Berenam. Jadi di sini yang bisa kita petik adalah jangan sekali-sekali kita jangan kan berbuat kotor ya. Sebenarnya berpikiran kotor pun untuk di gunung gitu kan. Bisa mungkin jangan. Apalagi dengan bahasa, gue nggak tahu sih ya pendaki-pendaki sekarang ini mungkin. Kalau gue yakin pendaki sekarang banyak yang lebih berani. Gue solo hiking 3 kali, gue solo hiking. Kesalak 2 kali, kesalak sekali, ke Gede 2 kali. Pertama gue ketemu orang solo hiking, ketemu orang di puncak doang. Yang kedua di Salak gak ketemu siapa-siapa. Yang ketiga di Gede gak ketemu siapa-siapa. Dan nanti ini gue ceritain juga. Gak ketemu siapa-siapa, solo hiking sendiri. Di gunung pun kita sendiri. Dan gue naik malam. Selalu malam gue. Kalau yang pertama memang gue nggak malam karena gue kepergok sama warga. Kan akhirnya gue ditahan, nggak boleh naik. Akhirnya gue suruh nginep. Nah, kalau yang kedua ketiganya gue naik malam tetap. Dan bisa dibilang kalau gue tuh orangnya nggak terlalu peduli masalah-masalah gituan. Jadi untuk teman-teman semua, gue makasih banyak yang buat ngedukung gue terus gitu kan, yang mau ngedukung gue, yang mau dengerin cerita gue gitu. Itu gue bersyukur dan gue berterima kasih. Ada baiknya dikala kita nggak suka, kita lebih baik diam daripada mengundang perselisihan. Jadilah malaikat untuk diri sendiri, jangan menjadi setan untuk orang lain. Tuh gitu yang gue. Oke teman-teman, segitu dulu sih ya cerita dari gue. Jadi gue balikin lagi ke host kesayangan gue, Awan Putra. Ya tadi itu cerita dari Bang Jakun ya, tadi ceritanya itu sebenarnya sebenarnya true story sebenarnya bang ya. Itu true story, kisah nyata yang benar-benar kita alamin. Tapi untuk kasus ini memang bukan secara langsung, bukan gue langsung ya, bukan gue yang langsung yang ngalamin gitu, tapi si Mr. Chol ini. Tapi banyak yang kayak gue nyaris mati sama Arya Sena. Yang gue ketemu wanita bersama merah itu nyata. Dan yang janji terhalang maut itu nyata. Jadi itu aja sih pesan gue. Iya demikian tadi cerita dari Bang Jakun. Saya Awan Putra dan ini gua Bang Jakun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.